Perkenalkan, nama saya Rahel Artai Dautujulu. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas D reguler 2023. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran sejarah di sekolah menengah. Yang pertama adalah definisi strategi pembelajaran sejarah. Strategi pembelajaran sejarah merupakan rangkaian tindakan terencana yang dilakukan guru guna menyampaikan materi secara dengan cara yang sistematis, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa. Strategi ini meliputi pemilihan metode, pendekatan, alat bantu belajar, serta kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan dengan kurikulum yang berlaku. Tujuan utama dari pembelajaran sejarah bukan hanya untuk menyampaikan informasi tentang masa lalu, tetapi juga menumbuhkan kesadaran sejarah, kemampuan berpikir kritis, serta sikap menghargai nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua adalah tujuan strategis pembelajaran sejarah. Adapun tujuan dari strategi pembelajaran sejarah adalah yang pertama, membantu siswa memahami peristiwa sejarah secara runtut dan masuk akal. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis terhadap peristiwa masa lalu. Yang ketiga adalah menanamkan nilai nasionalisme, toleransi, dan penghargaan terhadap sejarah bangsa. Dan yang keempat adalah mengaitkan pelajaran sejarah yang dengan realitas sosial dan kehidupan dalam kehidupan masa kini. Yang ketiga adalah karakter strategi pembelajaran sejarah yang efektif. Yang pertama adalah aktif, di mana mendorong keterlibatan langsung siswa dalam proses belajar. Yang kedua adalah kontekstual, menghubungkan materi dengan kehidupan siswa. Yang keempat, variatif, menggunakan berbagai metode dan media untuk menghindari kejenuhan. Yang kelima adalah reflektif, memberikan ruang bagi siswa untuk merenungkan makna dari peristiwa sejarah. Yang keenam adalah kolaboratif, melibatkan kerjasama antar siswa dalam memahami materi sejarah. Yang keempat adalah macam-macam strategi pembelajaran sejarah. Yang pertama adalah strategi investigasi historis, di mana siswa dilatih seperti sejarawan dan mengumpulkan dan menganalisis data historis dari berbagai sumber baik primer dan sekunder, lalu menyusun kesimpulannya. Yang kedua adalah strategi pembelajaran kontekstual. Materi sejarah dihubungkan dengan pengalaman atau kondisi sosial, misalnya dengan membahas tokoh lokal dan dalam konteks sejarah sosial. Kelebihan dari strategi ini adalah meningkatkan keterlibatan siswa dan menjadikan pembelajaran lebih relevan. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, di mana siswa mengerjakan proyek seperti membuat film dokumenter sejarah, pameran, atau menulis laporan sejarah lokal, di mana kelebihannya ini mengembangkan kreativitas dan kemampuan bekerja sama serta memberikan ruang eksplorasi mandiri. Dan yang keempat adalah strategi pembelajaran kolaboratif atau cooperative learning, di mana siswa belajar dalam kelompok untuk menyelesaikan studi kasus sejarah seperti membahas konferensi Asia Afrika. Kelebihan dari strategi ini adalah meningkatkan komunikasi kerja tim dan rasa tanggung jawab. Yang kelima adalah strategi storytelling sejarah, di mana guru menyampaikan materi sejarah dalam bentuk cerita atau narasi menarik untuk menghidupkan kembali suasana masa lalu. Kelebihan dari strategi ini adalah meningkatkan daya ingat siswa dan membangun empati terhadap tokoh sejarah. Yang keenam adalah strategi pembelajaran lapangan atau field study. Di sini melibatkan kunjungan langsung ke tempat bersejarah seperti museum, situs budaya, dan monumen perjuangan. Kelebihan dari strategi ini adalah memberikan pengalaman nyata yang memperkaya pemahaman sejarah. Dalam implementasinya, guru memperhatikan gaya belajar siswa, memanfaatkan teknologi digital untuk membuat lebih interaktif, pembelajaran lebih interaktif, serta menggunakan sumber sejarah yang otentik. Selain itu, strategi pembelajaran sejarah harus adaptif terhadap isu-isu kontemporer agar mampu menumbuhkan semangat kebangsaan di tengah arus globalisasi.